Halo, shalom, selamat sore, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sahabat Graceful, dimanapun berada, pada sore hari ini kita akan segera mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Amen. Boleh hadir bersama dengan kita pada sore hari ini. Saya percaya kita semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita ada sehat, sungguh karena kebaikan Tuhan buat kita. Amin. Amin. Mari kita puji Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita naikkan pujian kita yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan bagiku. Yes. Kita katakan bersama, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Mari yang di rumah katakan bersama, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus baik buat kita, saudaraku. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita terus. Kita mau merasakan Tuhan, merasakan kasih Tuhan melawat kita pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena sungguh kasih-Mu terlalu besar bagi kami Yesus. Amin. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar bagi kami Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada Tuhan, sungguh bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagah kami Tuhan, tapi semata karena kasih Tuhan yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Tuhan Yesus pada sore hari ini. Kami mau meninggikan Tuhan lewat pujian kami Tuhan. Mari tolong kami Tuhan Yesus. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh
besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang melingkupi Tuhan. Kami berikan pujian kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami sanjung nama-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami Tuhan Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan Yesus. Yes, Lord. Amen. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Ya Yesus. We praise you Lord Jesus. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kita katakan ku ada sebab anugerah. Haleluya. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan sekali ku ada, haleluya. Anugerah. Oh Yesus, ku ada Yesus, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih ya Yesus Lord. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sungguh Tuhan, hanya anugerah-Mu Tuhan Yesus kami boleh hidup sampai saat ini Tuhan Yesus. Amin. Katakan sekali lagi ku ada, sebab anugerah. Haleluya. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus,
untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang tak terhingga Tuhan. Kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus, kepada Allah yang luar biasa di hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin buat kami Tuhan Yesus. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siapakah kami Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan? Kami adalah orang-orang yang tidak setia kepada-Mu Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan Yesus, kami boleh melihat Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu nyata bagi kami Tuhan Yesus. Penjagaan-Mu terbukti bagi kami Tuhan Yesus. Sore hari ini kami yang ada Tuhan Yesus dengan sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bawa hidup kami Tuhan Yesus lebih dekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena sungguh kami tahu Tuhan Yesus, padamu ada sukacita Tuhan Yesus, padamu ada kedamaian Tuhan Yesus, padamu ada segalanya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Bawa kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, Ya Allah yang hidup, Ya Allah yang hidup. jiwaku haus kepadamu, Oh Yesus, ya Allah yang hidup. Jiwaku
menolong hidup kami Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih. Hanya Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus, tiada yang lain. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan Yesus bagi hidup kami Tuhan. Kami perlukan Engkau selalu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Amen. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Biar hati kami selalu terpaut kepadamu Tuhan Yesus. Ya Yesus. Biar hidup kami Tuhan Yesus terpaut kepada Engkau untuk diselamatkan. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Engkau segalanya Tuhan Yesus di hidup kami ini Tuhan. Amen. Kami percaya Tuhan Yesus apa yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan Yesus itu adalah seizin Tuhan. Dan biar kami Tuhan Yesus boleh tetap percaya dan tetap percaya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Tuhan ada di pihak kami dan Tuhan akan menolong hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya akan janji firman-Mu Tuhan Yesus, ya dan amin bagi kami Tuhan Yesus. Benar Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sedang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan kami siapkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Terus Engkau bekerja bagi kami pada sore hari ini. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik, bahkan sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Dan juga saat ini tiba saatnya kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Amin. yang hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Berkati agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan berasal dari manusia, Yes. melainkan berasal dari Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, siapkan hati kami supaya hati kami siap untuk menerima Amin, taburan Yesus. benih firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan dibawakan kelak juga akan memberkati setiap kehidupan kami dan menambah keyakinan dan iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari kita katakan Amin. amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Puji Tuhan, saya bersyukur saya bisa kembali hadir sore ini ke hadapan Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita semua bisa berkumpul pada hari ini, kita bisa kembali datang ke hadirat Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya senang sekali kalau Bapak Ibu semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya Anda semua yang menyaksikan video ini berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang sukacita, dan keadaan yang diberkati Tuhan. Meskipun kita secara jarak berjauhan ya Bapak Ibu, sudah kurang lebih 3 bulan ya kita di rumah saja. Tapi saya percaya meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, saya percaya kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, dan bahkan mujizat Tuhan masih akan terus bekerja bagi kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Baik, mari Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita siapkan juga posisi duduk kita yang terbaik. Yuk, kita mau sambut firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sekali lagi, Matius 14 ayat 22
sampai 33. Matius 14 ya Bapak Ibu. Ayat 22. Baik, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Amin. Coba yang di rumah, lambaikan tangan dulu ke kamera yang sudah siap. Ya, lambaikan tangan ya. Kita sudah siap diberkati dengan firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wow. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Haleluya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Ayat yang terakhir. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah anak Allah." Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh ayat firman Tuhan pada sore hari ini. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya ingin menjelaskan, bahkan membagikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kita menghadapi situasi new normal ini, situasi transisi, situasi new normal di COVID-19 ini. Dan seiringan dengan itu, dengan adanya new normal, di mana tatanan hidup baru, semuanya berubah ya Bapak Ibu, kita juga harus mempunyai new faith atau keyakinan baru, iman yang baru, bahkan semangat yang baru dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya beri judul New Normal, New Faith. Haleluya. Katakan new normal, new faith. New normal, new faith. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi di ayat 22 sampai 23, saya bacakan sekali lagi. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, kita mundur sedikit ke belakang, kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Dia sibuk sekali dengan berbagai pelayanan yang dia lakukan, berbagai mujizat yang dia kerjakan. Dan murid-muridnya ini selalu mengiringi Yesus ketika Yesus pergi dari satu kota ke kota yang lain. Yesus membuat mujizat, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mencelikan orang buta, ya, mengubah air menjadi anggur, dan bahkan membangkitkan orang mati, bahkan memberitakan firman di atas bukit, mengubah 5 roti menjadi 5 roti 2 ikan untuk dibagikan kepada 5.000 orang. Itu adalah pelayanan Yesus. Jadi kita bisa simpulkan
Yesus memiliki pelayanan yang sangat luar biasa. Karena dia adalah pribadi yang belum pernah orang dahulu temui sebelumnya. Jadi, karena Yesus adalah pribadi yang luar biasa, maka banyak orang berduyun-duyun untuk mendengarkan apa yang dia sabdakan, apa yang dia kerjakan, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia sangat berbeda dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, di sini Yesus setelah aktivitas yang begitu panjang, Yesus ingin beristirahat dan bahkan dia naik ke bukit untuk berdoa tadi ya kita baca. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini bilang murid-muridnya disuruh pergi dulu ya. Jadi bilang murid-murid silakan pergi dulu, aku ingin naik ke bukit ya. Karena sudah malam ya, sudah malam, tidak ada pelayanan lagi. Ya, apa yang Yesus lakukan? Ia sendirian di situ dan Yesus berdoa seorang diri. Haleluya. Yesus berdoa seorang diri di malam hari. Ini adalah sebuah aktivitas yang luar biasa. Setelah kesibukan yang begitu panjang, setelah pelayanan Yesus yang begitu luar biasa padatnya, dia masih menyempatkan diri untuk punya, kalau istilah anak zaman sekarang, dia punya me time. Me time untuk apa? Me time untuk dia dan Bapaknya berdoa. Bapak Ibu, jika kita kaitkan dengan kondisi saat ini, di masa-masa kita di rumah saja, Yesus mau agar kita membuat me time atau his time, ya Bapak Ibu. Di sela-sela kesibukan kita selama ini, karena wabah atau pandemi COVID-19, semua di stop ya Bapak Ibu. Semua di stop, baik dari aspek pendidikan, aspek sosial, budaya, bahkan ekonomi, bahkan gereja pun ditutup ya. Karena apa? Karena mungkin ini salah satu cara Tuhan untuk membangun kembali hubungan kita, anak-anak Tuhan, terhadap dirinya. Ya Bapak Ibu, Yesus mau kita berhenti dari rutinitas kita sejenak. Berhenti dari kesibukan duniawi kita yang selama ini mungkin menghalangi kita dalam kita mungkin berdoa kepada Tuhan. Karena banyaknya kesibukan sehingga kita mungkin tidak sempat berdoa. Atau mungkin kita tidak sering dulu-dulunya tidak sering baca firman atau memuji Tuhan ya. Nah, segala sesuatu ada baiknya ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk membangun kembali hubungan dengan kita ya. Yesus ingin kita berhenti sejenak dari kesibukan kehidupan kita dan datang kembali ke hadiratnya. Amin. Yesus mau kita di recharge. Apa itu recharge? Diisi kembali ya. Sama kayak kita kalau punya handphone atau kita punya Android atau punya tablet atau kamera atau gadget-gadget lainnya. Pasti kita kan kalau baterainya lowbat kita selalu charge kan. Kita selalu merecharge kembali supaya apa? Supaya gadget yang kita punya berfungsi kembali, ya kan? Nah, Yesus juga mau rohani kita, semangat kita, bahkan iman kita di-recharge, diisi kembali. Agar apa? Agar kita bisa lebih berfungsi dengan baik. Bahkan kita lebih maksimal lagi dalam kita menempuh perjalanan-perjalanan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Amin. Yesus mau kita di-recharge, diisi kembali, agar kita siap dan dikuatkan kembali untuk menempuh perjalanan selanjutnya yang luar biasa. Amin. Di masa-masa seperti ini, yuk kita gunakan waktu-waktu kita untuk kita berkumpul bersama keluarga, ya. Kita membangun lagi kepribadian kita yang lebih rajin, ya. Kemudian kita juga membangun kembali jam-jam doa kita. Sama seperti kita ya saat ini Bapak Ibu ya, kita sering sekali membuat koneksi atau hubungan melalui WhatsApp video call, yaitu Menara Doa GB Graceful. Saya harap semuanya dapat bergabung ya Bapak Ibu. Nah, kenapa kita harus di-recharge kembali? Karena mungkin setelah COVID ini, pasca COVID ini, Yesus punya rencana yang besar dalam kehidupan kita semua. Amin. Dalam segala bidang apapun, baik kita ibu-ibu atau bapak-bapak atau remaja atau pemuda atau bahkan lansia sekalipun, Tuhan ingin kita siap
untuk kembali menempuh atau kembali mengiringi Yesus atau mengikuti kehendak Yesus sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita. Amin. Nah, Yesus mau agar kita mengerti rencana, kehendak, dan keinginan Bapa dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita tidak berdoa ya? Kalau kita tidak berdoa ya, kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita nggak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atau maksud Tuhan lewat masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Kalau nggak gini mungkin kita nggak berkumpul bersama keluarga, kita mungkin nggak berdoa lebih lagi, kita mungkin nggak rutin baca Alkitab lagi, ya Bapak Ibu. Yuk, mari kita bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ada baiknya. Amin. Yesus mau agar kita diperbaharui imannya, ya. Iman kita yang tadinya kendor, yang tadinya lemes, yang tadinya mungkin jarang ke gereja, tapi saat ini malah kita mau ke gereja. Kita pengen ke gereja. Udah 3 bulan nih online ya. Malah kita sekarang mau ke gereja, mau bertemu lagi dengan orang-orang seiman kita atau anak Tuhan lainnya. Mari kita kembali membangun hubungan yang intim dengan Yesus, dengan Bapa kita, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan, rencana Tuhan di masa-masa pasca COVID-19 ini. Amin. Amin. Itu yang pertama ya. Jadi Yesus ingin kita berhenti sejenak dari rutinitas kita, kesibukan kita, dan kita datang kembali ke hadirat Bapa. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita baca lagi Matius 14 ayat 24 sampai 27. Saya kembali bacakan untuk Bapak Ibu ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu artinya angin yang datang dari arah depan. Jadi ketika mereka menaiki perahu mereka, ada angin yang datang dari arah depan yang mengombang-ambingkan, yang menggoyang-goyangkan kapal mereka, sehingga mereka menjadi panik, mereka menjadi ketakutan, mereka menjadi cemas, mereka mungkin takut juga tenggelam, ya. Kemudian ayat selanjutnya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Wow, haleluya. Ini sangat luar biasa. Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang pernah disaksikan oleh manusia. Yesus berjalan di atas air. Wow. Ketika ayat 26 ya, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Waduh. Ini mereka salah mengartikan ya. "Itu hantu," kata mereka. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi, nah ini kabar baiknya. Segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah." Mari kita katakan, tenanglah. Tenanglah. Sekali lagi, tenanglah. Tenanglah. Haleluya. Aku ini jangan takut. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara saya sekalian, ada masanya kita sebagai orang Kristen, kita mungkin saat ini berada dalam kapal yang sama. Kapal apa? Kapal ketakutan, ya. Kemudian yang kedua, kapal kecemasan, kapal kebimbangan, ya. Kapal apa lagi? Kapal kegoyahan dan lain sebagainya. Kapal-kapal yang saat ini berjalan dengan arah yang tidak menentu. Ditambah lagi dengan gelombang yang sangat kencang ya. Gelombang apa? Gelombang hoax, ya. Gelombang berita-berita palsu. Gelombang wabah yang saat ini juga masih ada di kalangan masyarakat kita, yang mungkin belum menurun secara signifikan. Tapi Yesus berkata di tengah badai, mengatakan, "Tenanglah." Haleluya. Tenanglah, karena apa? Karena Yesus akan meredakan badai tersebut, ya.
ada masanya kita sebagai orang Kristen nggak hidup happy-happy aja Bapak Ibu. Ada masanya kita mengalami tantangan, mengalami goncangan, mengalami angin sakal tadi ya. Ada tantangan yang menghambat kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Ini kita, pandemi ini kita di luar bayangan kita ya Bapak Ibu ya. Di luar rencana atau kehendak kita, atau bahkan kemauan kita. Tapi ada saatnya orang Kristen menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa, menghadapi angin-angin yang begitu kencang. Sehingga apa? Sehingga kita panik, kita ragu untuk kembali melangkah atau kembali keluar dari kapal kita, kapal kecemasan kita. Kita menjadi goyah iman kita untuk kembali datang kepada Yesus. Ya. Kehidupan kita juga mengalami tantangan ya Bapak Ibu. Tantangan akan selalu ada, tetapi di saat yang sama Tuhan juga akan menyertai kita melewati tantangan tersebut. Bahkan Dia akan meredakan badai gelombang kehidupan kita. Amin. Kan ada lagu ya zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Zaman dulu, tapi ini lagu ini masih relevan atau bahkan masih cocok dengan keadaan sekarang ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Tepuk tangan untuk lagu ini ya, yang menciptakan lagu ini. Jadi, ya, di badai topan dunia, Yesuslah perlindungan kita. Yesuslah yang membuat kita tetap teguh, bahkan tidak menjadi tenggelam dalam lautan, ya. Tidak menjadi tenggelam dalam rasa ketakutan, dalam rasa atau tenggelam dalam masalah kehidupan kita, tenggelam dalam badai atau gelombang kehidupan kita. Kita bersyukur punya Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya pernah baca bahwa psikologi mengatakan ketika seseorang mengalami rasa takut yang berlebihan, maka kecil kemungkinan seseorang untuk mempunyai pemikiran yang jernih dalam dirinya. Ini sangat relevan ya dengan ayat yang tadi kita baca. Yesus dibilang hantu, Bapak Ibu. Wow, duh. Bayangkan, murid-murid yang selalu mengiring Yesus, yang selalu mengikuti Yesus, bahkan kemana-mana pergi sama Yesus. Ketika malam hari tadi, di sini dibilang ketika jam 3 pagi dibilang, ketika Yesus datang, itu hantu katanya. Waduh. Kenapa? Karena ketika kita cemas, ketika kita takut, ketika kita bimbang, kita tidak bisa lagi berpikir jernih. Dan bahkan penglihatan kita tidak jernih, otak kita nggak jernih, otak kita jadinya mandek. Karena kita, kenapa? Terlalu dikuasai oleh ketakutan kita, terlalu dikuasai oleh rasa curiga kita, rasa cemas kita. Yuk kita perbaiki fokus kita kepada Yesus. Amin. Amin. Kita perbaiki yang tadinya kita takut, yuk bawa ketakutan kita kepada Yesus. Kita yakin bahwa Yesus akan memimpin kita melewati badai. Bahkan nanti kita akan baca, Yesus menyuruh kita untuk berjalan di atas air, untuk datang berjalan di atas air. Wow, luar biasa. Berjalan di atas masalah kita. Amin. Haleluya, luar biasa. Kita percaya bahwa Yesus mempunyai kekuatan dan bahkan penyertaan. Bahkan memberikan kita kemampuan untuk berjalan di atas setiap masalah dan badai dalam kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, ayat 28 sampai 32. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus,
datanglah, ya, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera saat itu juga Yesus mengulurkan tangannya. Amin. Katakan Yesus mengulurkan tangannya. Yesus mengulurkan tangannya. Haleluya. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus mau agar kita tidak bimbang. Ya, mungkin saat ini berita-berita yang kita dengar lebih kencang dari firman Tuhan ya, mungkin ya. Kita lebih sering mendapatkan berita-berita di WhatsApp, di berita-berita TV yang seringkali mematahkan semangat kita, membuat iman kita menjadi berkurang, atau bahkan gak beriman lagi. Karena apa? Karena kita lebih sering mendengar berita-berita dari TV, berita-berita korban yang terpapar COVID, daripada membaca firman Tuhan, daripada membaca Alkitab. Ini sangat-sangat membuat iman kita goyah ya. Jadi mari kita perbaiki fokus kita kepada Tuhan. Katakan perbaiki fokus. Perbaiki fokus. Jadi fokus kita, ya mungkin kita mendengar berita-berita fakta-fakta. Oke, kita tahu ada jumlah korban yang sedemikian di daerah ini, daerah ini, daerah ini, di zona hitam atau zona merah atau zona-zona yang lainnya. Kita tahu itu. Tapi di saat yang sama, firman Tuhan ini juga harus lebih kencang. Kita baca ini juga harus lebih kuat daripada terpaan berita-berita hoax atau berita-berita palsu di platform media sosial kita. Baca firman Tuhan ya Bapak Ibu, amin. Berita firman Tuhan harus lebih kencang daripada berita-berita COVID, karena kita percaya Tuhan Yesus lebih besar dari COVID-19 ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus tahu nggak kapan selesainya ini? Tahu. Tapi mungkin Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita supaya kita apa? Lebih fokus lagi kepada Tuhan, lebih setia lagi, lebih mempercayai lagi. Ya, mungkin saat ini kebutuhan-kebutuhan atau keadaan ekonomi sedang goyang. Kami tahu. Kita semua tahu. Anak-anak sekolah dirumahkan, belajarnya online, ya. Guru-guru juga mengajar online. Bahkan mungkin saat ini juga ada sebagian besar orang yang sudah mulai melangkah keluar rumah. Karena apa? Karena dia memang harus mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dirinya kan. Nah, kita sedang berada di kapal dan gelombang yang sama. Tapi pertanyaannya adalah, maukah kita menjadikan Yesus atau menjadikan Allah kita sebagai nakoda dalam kehidupan kita? Nakoda artinya, nakoda tahu atau dia mengetahui ketika ada badai dia harus apa. Bahkan di sini yang luar biasanya, Yesus bukan hanya menenangkan mereka, Yesus sendiri yang meredakan badai tersebut. Amin. Dia tahu bahwa saat ini gelombang pasang masalah ini sedang kencang. Tapi saat yang sama kita juga harus tahu, Yesus satu hari nanti juga akan memulihkan keadaan bangsa kita, keadaan ekonomi kita, keadaan pendidikan kita, sosial kita, bahkan memulihkan bangsa Indonesia sehingga badai COVID-19 ini bisa reda, ya. Katakan bisa reda. Bisa reda. Dan pulih. Dan pulih. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang mustahil bagi Yesus. Dia mampu menenangkan segala badai dan membuat kita cakap menanggung segala perkara. Jadi mari, Yesus mau agar kita menghilangkan keraguan dan kebimbangan dalam diri kita, dan dia mau supaya kita berjalan dengan iman yang teguh di tengah badai sekalipun. Mari kita perbaiki fokus kita kepada Tuhan supaya kita tidak tenggelam dalam masalah kehidupan kita. Kita berjalan di atas badai masalah, kita berjalan sama Yesus.
karena Dia bisa meredakan badai kehidupan kita. Mari kita terus memiliki iman yang terus diperbarui, new faith, ya. Di new normal ini bukan hanya gaya hidup yang baru, bukan hanya tatanan hidup yang baru, tapi iman kita juga harus baru. Amin. Amin. Mari kita memiliki iman yang baru. Amin. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk lawatan Tuhan di ibadah rumah GBI Graceful ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Meskipun kami tidak bertemu secara fisik, kami tidak berjumpa di gereja, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan tidak terbatas oleh pergumulan-pergumulan kami, karena Yesus lebih berkuasa di atas masalah-masalah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati dengan nats firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kami juga diberkati dengan firman yang sudah dibawakan Tuhan. Berkati supaya firman Tuhan ini bukan hanya menjadi tulisan biasa, bukan hanya menjadi logos, tapi juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa berjalan mengaplikasikan firman Tuhan ini. Dan kami mengingat apa poin-poin yang tadi sudah diberitakan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya kami terus memperbaiki fokus kami kepada Tuhan. Bukan hanya mendengar hoax atau berita-berita yang lebih kencang, tapi firman Tuhan juga harus lebih kencang, juga harus lebih giat kami baca Tuhan. Ajar kami juga supaya kami terus tenang di atas badai. Karena kami tahu ketika kami tenang di atas badai, ketika kami mengalihkan fokus kami kepada Tuhan, maka kami tidak akan tenggelam dalam masalah kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan ini. Biarlah selanjutnya Tuhan, Engkau terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami terus melangkah bersama Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu di rumah, apapun menjadi pekerjaan mereka, apapun menjadi pelayanan mereka di masa-masa transisi atau masa-masa new normal ini. Berkati mereka yang sebagai siswa supaya mendapatkan sekolah yang baru, tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan sekolah yang terbaik tentunya, supaya mereka anak-anak sekolah ini yang SD ke SMP, SMP ke SMA bisa melanjutkan pendidikan mereka dan bisa terlebih lagi mencapai cita-cita mereka, dan juga menjadi anak kebanggaan bagi orang tua, dan juga memuliakan nama Tuhan di lingkungan sekolah mereka. Berkati juga guru-guru, supaya guru-guru lebih semangat lagi dalam mendidik anak-anak meskipun secara online. Guru-guru mengajarkan ilmu dengan baik, membimbing anak-anak dengan baik, dan juga terus semangat untuk membantu mereka ketika mereka kesulitan belajar, sehingga di akhir semester nanti atau di tahun depan atau di hari-hari ini, ketika pembagian rapot akhir semester, mereka mendapatkan nilai yang baik. Kami percaya Engkau akan memberikan anak-anak kami dan guru-guru kami kerajinan, kesehatan, kekuatan, hikmat marifat, kebijaksanaan, sehingga dalam masa-masa learn from home dapat digunakan dengan baik dan hasilnya juga baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga ibu-ibu rumah tangga yang saat ini juga mungkin sedang mengurus anak-anaknya di rumah. Berikan mereka kesabaran Tuhan. Berikan mereka senantiasa pengharapan kepada Tuhan, sehingga di masa-masa seperti ini ibu-ibu rumah tangga tidak menjadi stres, tidak menjadi kecewa, tidak hanya mengeluh dengan keadaan atau keterbatasan ekonomi yang ada, tetapi ibu-ibu yang di rumah saat ini kembali mendidik anak-anaknya dengan sabar, kembali juga membangun hubungan dengan suami mereka, dengan tetangga mereka dengan baik, dan juga ibu-ibu juga lebih rajin lagi dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga cukupkan kebutuhan-kebutuhan, baik kebutuhan untuk makan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga karyawan-karyawan yang juga saat ini harus bekerja, harus melangkah keluar rumah,
di masa-masa COVID-19 ini. Tuhan, berkati supaya ketika mereka bekerja di luar rumah, kuasa Tuhan, tangan Tuhan terus menyertai mereka. Sehingga ketika mereka menaiki transportasi umum, mereka dijauhkan dari segala kejahatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala perampok atau maling atau pencuri, supaya jasmani mereka dan fisik mereka tidak terluka dan mereka dapat bekerja dengan baik, Tuhan. Terlebih lagi, ketika mereka menaiki transportasi umum atau ketika mereka bekerja di kantornya, mereka tidak terpapar oleh coronavirus ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk driver atau security yang juga bekerja, memberkati supaya mereka bekerja dengan baik, khususnya driver online, supaya mereka di masa-masa seperti ini juga terus mendapatkan customer atau pelanggan, baik itu untuk mengantar penumpang atau mengantar makanan atau mengantar barang. Tuhan cukupkan sehingga mereka juga mendapatkan poin yang bagus, mendapatkan bintang yang bagus. Terlebih lagi mereka juga mendapatkan penghasilan untuk dirinya dan juga untuk keluarga mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Berikan mereka, Tuhan, kesetiaan, berikan mereka hikmat marifat, berikan mereka juga kesungguhan kepada Tuhan, sehingga di masa-masa seperti ini mereka semakin giat memberitakan firman, semakin giat mendoakan jemaat-jemaatnya, bahkan mendoakan bangsa ini, sehingga bangsa ini kelak juga bisa pulih dan kami bisa kembali berjumpa dan bertemu lagi dengan jemaat-jemaat kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk juga pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, sampai tingkat RT sekalipun, menteri-menteri juga Tuhan berkati, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam segala bidang dapat menjadi kebijakan yang baik, dapat menjadi kebijakan-kebijakan yang menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan juga bantuan-bantuan yang mungkin sudah dirancangkan, berkati supaya bantuan-bantuan dapat tersalurkan dengan baik, sehingga bantuan yang direncanakan dapat diterima dengan warga dengan baik, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat yang saat ini bekerja menghadapi pasien dalam pengawasan. Tuhan berkati supaya mereka terus semangat lewat pendidikan mereka, penelitian mereka, bahkan alat-alat pelindung diri. Tuhan cukupkan sehingga mereka bisa menyembuhkan para pasien dalam pengawasan yang terkena corona, dan Indonesia bisa pulih dari corona ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus yang dikasih Tuhan luar biasa. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Amin. Dengan iman kita menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan iman terimalah berkat, anugerah dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, serta kami alaskan doa kami.
Amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah walaupun secara online. Saya percaya saudara diberkati melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang disampaikan. Mari kita tetap semangat, tetap bergairah dalam beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persembahan kasih saudara kepada Tuhan dan gerejanya dapat saudara transfer ke rekening BCA 5664525585 atas nama GBI Graceful. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.